She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Tiara Zulfa. Dalam video kali ini, Tiara akan membahas mengenai teknik pengumpulan data pendekatan objektif. Sebelum melanjutkan video, seperti biasa, kalian jangan lupa komen, like, and subscribe. Baik, kita bahas dulu pengertian dari kata objektif. Objektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Kemudian yaitu pengertian pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Kemudian konsep pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena itu ditulis ini mengarah pada analisis karya sastra secara strukturalisme, sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif. Semi 1993 halaman 67 menyebutkan bahwa pendekatan struktural dinamakan juga pendekatan objektif, pendekatan formal atau pendekatan analitik. Strukturalisme berpandangan bahwa untuk menanggapi karya sastra secara objektif haruslah berdasarkan pemahaman terhadap teks karya sastra itu sendiri. Proses menganalisis diarahkan pada pemahaman terhadap bagian-bagian karya sastra dalam menyanggang keseluruhan, dan sebaliknya bahwa keseluruhan itu sendiri dari bagian-bagian. Di sini kita akan menganalisis puisi Selamat Idul Fitri karya Mustafa Bisri dengan pendekatan objektif. Yang pertama, bentuk dan struktur batin puisi. A. Tema. Tema yang diangkat Mustafa Bisri pada puisi Selamat Idul Fitri yaitu tema permintaan maaf atas kebodohan dan ketamakan manusia di dalam bumi. Peristiwa sesuai dalam kutipan, tidak semena-mena kami membiarkanmu, tidak henti-hentinya kami mengelabukanmu, tidak bosan-bosan kami mengaburkanmu, selama ini memberangusmu, tidak puas-puas kami menebasmu, tidak habis-habis kami membiarkanmu, tidak sudah-sudah kami mempergunakanmu. Terlihat jelas kata maafkanlah kami diulang-ulang setiap baitnya sehingga penyair ingin menegaskan ada penyesalan dan permohonan maaf yang sungguh-sungguh, bahwa kita sebagai manusia banyak yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan di muka bumi ini dengan tidak menjaga yang telah diciptakannya untuk kesejahteraan bersama. Sebagai penduduk bumi yang menggambarkan kehidupan nyata tindakan manusia saat ini dalam masyarakat yang juga mengkritik penguasa dan rakyat. Yang B. Rasa. Rasa yang ada pada puisi ini adalah rasa yang sunyi walaupun kita dapat merasakan dimensi sosial yang terkandung. Hal ini dikarenakan pada awalnya Mustafa Bisri adalah seorang ulama, sehingga pandangan dunianya merefleksikan kesadaran religiusnya dengan menggambarkan ibadah yang personal dapat memberikan dampak sosial pada setiap baitnya yang akhirnya terlihat memiliki rasa sunyi dan rasa bersalah, penyesalan dengan penggunaan kata maaf kita sebagai manusia kepada Tuhan. Bumi dan segala ciptanya diungkapkan dalam simbol puisi Selamat Idul Fitri adalah sebuah ironi sosial. Ia tidak saja menyatakan rasa bersalah dan mohon maaf, melainkan juga mengungkapkan sinisme sebagai bentuk kritik sosial. C. Nada. Nada yang muncul pada puisi Selamat Idul Fitri ini
A. Mustafa Bisri menuangkan nada yang memohon dengan nada yang lembut, tidak dengan nada yang keras, sehingga dalam puisi Selamat Idul Fitri, A. Mustafa Bisri mengajak pembaca untuk melihat perlakuan manusia terhadap sekelilingnya yang tak pernah disadarinya. Yang terakhir, D. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Amanat adalah dapat dilihat dari kami lirik yang sebagai objek yang menjadikan kejadian yang telah diperbuat manusia akan ciptaan Allah, baik itu bumi, laut, langit, hewan, tumbuhan, antara pemimpin dan rakyat, semua sebagai metafora yang digunakan penyair yang berubah-ubah objeknya untuk menunjukkan permohonan maaf akibat tindakan manusia yang selalu berulah tanpa merasa bersalah, serta seorang rakyat meminta maaf pada pemimpinnya, namun kemudian dirubah pada bait selanjutnya. Kami lirik menjadi objek seorang pemimpin yang meminta maaf kepada rakyatnya sebagai bentuk memperdalam rasa bersalah kami lirik, sekaligus memperkuat ironi sosial yang dikedepankannya. Baik, sampai di sini pembahasan saya mengenai teknik pengumpulan data pendekatan objektif dan menganalisis puisi Selamat Idul Fitri karya A. Mustafa Bisri dengan pendekatan objektif. Saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat dan kurang pas. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be some